Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Afrilianti Harun dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hewan-hewan yang termasuk dalam 8 kelompok atau filum hewan avertebrata. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih hewan avertebrata itu. Avertebrata adalah istilah yang digunakan dalam biologi untuk menggambarkan makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang belakang. Avertebrata mencakup berbagai kelompok hewan yang sangat beragam, termasuk arthropoda seperti serangga dan crustacea, moluska seperti siput dan kerang, echinodermata seperti bintang laut dan ikan, dan banyak lagi. Karakteristik umum dari avertebrata adalah mereka tidak memiliki tulang belakang atau struktur tulang yang serupa seperti vertebrata, hewan bertulang belakang. Avertebrata ini merupakan kelompok hewan yang sangat penting dalam ekosistem dan memiliki peran yang beragam dalam berbagai lingkungan di seluruh dunia. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan 8 hewan yang termasuk dalam 8 kelompok hewan avertebrata. Yang Clionaphirides, spons laut yang termasuk dalam filum Porifera. Porifera ini adalah sebuah filum dalam dunia biologi yang mencakup kelompok hewan yang dikenal sebagai spons. Spons adalah hewan air yang umumnya berbentuk sederhana dan tidak memiliki jaringan atau organ yang sesungguhnya. Mereka adalah hewan yang sangat primitif dan dapat ditemukan di lingkungan air laut, seperti terumbu karang atau dasar laut. Klasifikasi Clionaphirides. Hewan ini termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Porifera, kelas Demospongiae, ordo Clionaida, famili Clionaidae, genus Cliona, spesies Virides. Morfologi Clionaphirides terdiri dari tubuh. Clionaphirides memiliki tubuh yang berbentuk kerak atau kubah dengan permukaan yang terlihat berlubang-lubang. Bentuknya dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan. Warna biasanya berwarna hijau hingga hijau kekuningan, tetapi warnanya dapat bervariasi. Struktur, spons ini memiliki struktur tubuh yang bersifat lubang dan saluran yang memungkinkannya untuk menyaring partikel makanan dari air. Clionaphirides ini adalah jenis spons laut yang dapat memiliki beberapa manfaat di bidang perikanan, meskipun manfaatnya mungkin tidak sebesar beberapa organisme lain. Nah, beberapa manfaatnya meliputi: manfaat pertama dari Clionaphirides ini yaitu ekosistem terumbu karang. Clionaphirides membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan terumbu karang dengan mengikis batu kapur dan bahan organik yang terperangkap di dalamnya. Terumbu karang adalah habitat penting bagi banyak spesies ikan, sehingga kesehatan terumbu karang mendukung produktivitas perikanan. Yang kedua, sebagai pembersih terumbu karang. Spons ini juga berperan sebagai pembersih alami terumbu karang dengan menghilangkan alga dan bahan organik yang dapat mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Ini dapat membantu meningkatkan kondisi habitat bagi ikan dan organisme laut lainnya. Yang ketiga, kemungkinannya sebagai sumber obat. Meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan di bidang perikanan, spons Clionaphirides memiliki potensi dalam penelitian obat-obatan. Senyawa yang ditemukan dalam spons laut sering memiliki sifat biologis yang unik dan bisa digunakan dalam pengembangan obat-obatan yang mungkin digunakan dalam budidaya ikan atau pengobatan penyakit ikan. Oke teman-teman, hewan kedua yang akan kita bahas adalah Anemon metridium yang termasuk dalam kelompok atau filum Coelenterata. Metridium adalah genus dari hewan laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa, ordo Actinaria, dan famili Metrididae. Berikut adalah informasi singkat tentang klasifikasi dan morfologi Metridium. Klasifikasi Anemon metridium. Kerajaan Animalia, filum Cnidaria. Cnidaria adalah filum yang mencakup anemon laut, karang, dan hewan lainnya seperti ubur-ubur. Kelas Anthozoa. Anthozoa adalah kelas yang mencakup hewan-hewan berongga seperti anemon laut dan karang. Ordo Actiniaria. Actiniaria adalah ordo yang mencakup anemon laut. Famili Metrididae. Metridium termasuk dalam famili ini. Genus Metridium.
Sedangkan untuk morfologinya terdiri dari Metridium memiliki bentuk tubuh yang berongga atau hollow dan berbentuk silindris dengan diameter berkisar dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 30 cm tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Anemon ini memiliki tentakel yang mengelilingi mulutnya dan tentakel ini berfungsi untuk menangkap mangsa mereka, biasanya plankton kecil dan organisme lain yang lewat di dekatnya. Tubuhnya terbuat dari lapisan tipis dari sel-sel yang mengandung nematosista, yaitu struktur penyengat yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa atau melindungi diri dari pemangsa. Metridium dapat memiliki berbagai warna termasuk merah, orange, putih, dan krem, tergantung pada spesiesnya dan lingkungan tempat mereka hidup. Penting untuk diingat bahwa ada beberapa spesies dalam genus Metridium dan morfologi serta karakteristik mereka dapat bervariasi antara spesies-spesies tersebut. Untuk habitat dan sebaran anemon Metridium, Metridium adalah genus dari anemon laut yang tergolong dalam keluarga Actinidae. Mereka biasanya ditemukan di perairan laut dangkal, terutama di sekitar perairan berbatu atau permukaan keras seperti karang, bebatuan, atau bangkai kapal tenggelam. Distribusi geografis Metridium dapat berbeda-beda tergantung pada spesiesnya, tetapi mereka umumnya dapat ditemukan di berbagai wilayah laut di seluruh dunia, terutama di perairan laut dingin hingga sedang. Sifat habitat dan sebaran Metridium juga dapat bervariasi dalam hal kedalaman. Beberapa spesies Metridium dapat ditemukan di perairan dangkal, sementara yang lain dapat hidup di kedalaman yang lebih dalam, bahkan hingga ratusan meter di bawah permukaan laut. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi lebih rinci tentang habitat dan sebaran spesifik dari Metridium dapat bervariasi antara spesies dan juga dapat berubah seiring dengan penelitian lebih lanjut. Manfaat anemon Metridium yang pertama yaitu sarang untuk ikan. Beberapa jenis ikan seperti ikan dam shellfish menggunakan anemon Metridium ini sebagai tempat berlindung dari pemangsa. Ini meningkatkan kelangsungan hidup ikan tersebut. Yang kedua, sebagai ekosistem terumbu karang. Anemon Metridium merupakan bagian penting dari ekosistem terumbu karang. Mereka memberikan tempat tinggal bagi berbagai organisme laut, termasuk udang, bersimbiosis dan berbagai jenis ikan karang. Yang ketiga, pendekatan pendidikan. Anemon Metridium ini dapat digunakan dalam pendidikan dan penelitian ilmiah, membantu orang memahami ekologi laut, dan mempromosikan kesadaran akan perlindungan lingkungan laut. Yang keempat adalah ekowisata. Dalam beberapa kasus, anemon Metridium yang indah dan unik dapat menjadi daya tarik wisata laut yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun penting untuk dicatat bahwa anemon Metridium adalah organisme laut yang perlu dilestarikan dan tindakan yang berkelanjutan harus diambil untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan ekosistem laut yang mereka dukung. Hewan ketiga yang akan kita bahas yaitu lili laut yang termasuk dalam film Echinodermata. Lili laut atau juga dikenal sebagai seagrass dalam bahasa Inggris adalah kelompok tumbuhan bawah air yang tumbuh di habitat laut dangkal. Ada beberapa jenis lili laut yang berbeda, tapi umumnya memiliki ciri-ciri morfologi. Klasifikasi lili laut: Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Alismateles, famili Hydrocharytaceae, genus seperti Zostera, Thalassia, Posidania, dan lain-lain. Spesies: terdapat beberapa spesies lili laut yang berbeda seperti Zostera marina, lili laut biasa, dan spesies lainnya yang tergantung pada habitat dan lokasi geografis. Ciri morfologi lili laut yang pertama, daun sabit. Lili laut memiliki daun berbentuk sabit yang tumbuh dari rizoma atau batang horizontal di bawah tanah. Daun-daun ini panjang dan sempit. Kedua, akar serabut. Mereka memiliki akar serabut yang menancap di dasar lumpur atau pasir laut. Yang ketiga, batang bawah tanah. Rizoma adalah batang yang tumbuh di bawah permukaan laut dan berfungsi untuk menyokong pertumbuhan dan penyebaran tanaman ini. Yang keempat, bunga tersembunyi.
Lili laut memiliki bunga yang biasanya tersembunyi di antara daun-daunnya. Bunganya memiliki struktur yang sederhana. Kelima, habitat. Mereka tumbuh di perairan dangkal seperti laguna, estuari, dan pantai berpasir. Untuk peranan ekologi, lili laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka memberikan tempat berlindung bagi beberapa spesies ikan dan invertebrata laut, serta membantu menjaga kestabilan pantai dengan mengurangi erosi. Hewan yang keempat adalah Cephalopoda atau sotong, yang termasuk dalam kelompok moluska. Filum moluska terdiri dari ribuan spesies yang hidup di berbagai habitat, baik di darat maupun di air, dan mereka memiliki variasi bentuk dan ukuran yang luas. Beberapa di antaranya merupakan hewan yang penting dalam ekosistem laut dan juga menjadi sumber makanan manusia. Sotong adalah jenis moluska Cephalopoda yang juga termasuk dalam kelompok hewan avertebrata. Manfaat sotong. Sotong memiliki beberapa manfaat penting di bidang perikanan dan tentunya untuk masyarakat. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Sotong adalah sumber pangan yang bernilai ekonomi tinggi. Masyarakat dapat mengonsumsinya sebagai makanan yang lezat dan bergizi. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan. Penangkapan dan penjualan sotong dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan dan industri perikanan lokal. Yang ketiga, sebagai industri makanan. Sotong juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan, seperti makanan beku, olahan sotong, dan keripik sotong yang menciptakan peluang pekerjaan dan bisnis. Yang keempat, ekspor. Sotong sering diekspor ke pasar internasional yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara dan mendukung pekerjaan di sektor perikanan. Hewan yang kelima yang akan kita bahas adalah Turbellaria atau cacing rambut getar yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Turbellaria adalah sebuah kelas dalam filum Platyhelminthes yang termasuk cacing rambut getar. Platyhelminthes adalah filum atau kelompok hewan dalam dunia biologi yang sering disebut cacing pipih. Mereka memiliki tubuh datar, tidak memiliki rongga tubuh, dan tidak memiliki sistem peredaran darah yang efisien. Mereka biasanya ditemukan di lingkungan air, terutama di perairan air tawar seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Beberapa spesies Turbellaria juga hidup di air laut, tetapi mayoritas hidup di lingkungan air tawar. Turbellaria memiliki habitat yang bervariasi, termasuk dasar perairan, substrat berpasir, dan permukaan benda-benda dalam air. Hewan yang keenam adalah Oxyuris vermicularis, yaitu cacing kremi yang termasuk dalam filum Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah filum dalam dunia hewan yang mencakup cacing-cacing berbentuk silindris seperti cacing tambang dan cacing gelang. Nemathelminthes memiliki tubuh yang panjang dan silindris dengan sistem pencernaan yang sederhana. Cacing kremi juga dikenal sebagai Enterobius vermicularis, adalah jenis cacing parasit yang sering ditemukan pada manusia. Cacing kremi juga dikenal sebagai cacing sutra atau tubifax, memiliki beberapa manfaat di bidang perikanan dan masyarakat. Yang pertama, sebagai pakan untuk ikan. Ikan kremi merupakan sumber pakan alami yang baik untuk ikan akuarium dan ikan budidaya seperti lele. Mereka kaya akan protein dan nutrisi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Hewan yang ketujuh yang akan kita bahas adalah cacing wawo. Cacing ini termasuk dalam filum Annelida. Annelida ini adalah sebuah filum dalam kerajaan hewan yang mencakup cacing-cacing bersegmen seperti cacing tanah, cacing darah, dan lintah. Karakteristik utama dari anggota filum Annelida adalah tubuh mereka yang tersegmentasi secara berulang-ulang. Setiap segmen tubuh memiliki otot dan serat yang memungkinkan gerakan dan pergerakan. Beberapa anggota Annelida juga memiliki rambut getar yang digunakan untuk pergerakan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa manfaat yang dimiliki oleh cacing ini yaitu sebagai pakan. Beberapa spesies Polychaeta adalah sumber pakan alami untuk berbagai jenis ikan laut, termasuk ikan komersial seperti cod, haddock, dan banyak lagi.
Hewan yang terakhir atau hewan yang kedelapan yang termasuk dalam film Arthropoda adalah Trilobita. Trilobita adalah kelompok arthropoda yang telah punah dan memiliki ciri khas berupa tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan pygidium. Mereka adalah hewan laut yang hidup sekitar 540 juta tahun yang lalu hingga punah sekitar 250 juta tahun yang lalu selama periode Paleozoikum. Arthropoda adalah sebuah film atau kelompok besar hewan yang mencakup serangkaian organisme bersel banyak dengan karakteristik utama berupa tubuh berluas, ekoskeleton luar, dan appendages atau anggota tubuh seperti kaki atau antena yang bersegmentasi. Arthropoda termasuk berbagai hewan seperti serangga, laba-laba, kepiting, dan udang. Trilobita memiliki sebaran geografis yang luas selama masa kejayaannya dan ditemukan di berbagai jenis habitat di laut. Sebaran Trilobita mencakup wilayah seperti laut dalam, laut terbuka, karang, zona peloncongan, dan lingkungan berbatu. Manfaat Trilobita: mereka memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemahaman sejarah kehidupan di bumi. Namun, dalam konteks perikanan dan masyarakat modern, Trilobita memiliki dampak yang terbatas. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan adalah: yang pertama, pendidikan dan penelitian; yang kedua, pariwisata geologi; dan yang ketiga adalah koleksi fosil. Beberapa kolektor fosil memiliki minat dalam mengumpulkan Trilobita sebagai hobi. Ini dapat menciptakan pasar kecil untuk fosil Trilobita yang langka. Namun, Trilobita tidak memiliki dampak besar dalam perikanan atau kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Mereka adalah fosil yang telah punah dan tidak berperan dalam ekosistem laut saat ini atau dalam penyediaan sumber daya perikanan. Sebagai gantinya, spesies yang masih hidup dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan lebih relevan dalam konteks perikanan dan masyarakat saat ini. Nah, teman-teman, itu dia 8 hewan yang termasuk dalam 8 kelompok atau film hewan vertebrata. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengenali hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok hewan vertebrata.